Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini marilah kita merenungkan renungan SMA Kristen Purwokerto pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan tema Orang Lemah Terkuat. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Engkau boleh mengizinkan kami untuk menghirup kembali udara segar yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami boleh merasakan hangatnya sinar matahari Tuhan, dan begitu banyak berkat yang kami terima tiap hari selalu baru. Dan setiap pengampunan yang Engkau berikan kepada kami, itu yang memberikan kepada kami pengharapan untuk semakin tekun beribadah kepadamu dan semakin kudus di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Untuk itu Tuhan, bantu kami untuk bisa merenungkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua di sini, tiap-tiap pribadi, dan menegur hati kami jika begitu banyak kegundahan hati atau kesalahpahaman yang ada di dalam pikiran kami. Bantu kami untuk mengerti firman-Mu pagi ini sehingga jalan kami pun seturut dengan jalan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan renungan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan terambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Apabila ada hal lain yang ingin kita benci, melebihi kebencian kita terhadap kesombongan orang lain, maka hal itu pastilah kesadaran terhadap kelemahan diri sendiri. Kita sangat membencinya sehingga kita mencari-cari cara untuk menutupi kekurangan pribadi kita. Bahkan Rasul Paulus pun perlu diingatkan mengenai kelemahannya sendiri. Ia berulang kali ditusuk oleh suatu duri dalam daging. 2 Korintus 12 ayat 7. Ia tidak mengatakan duri apa sebenarnya yang menusuk-nusuknya itu. Tetapi penulis J. Oswald Sanders mengingatkan kita bahwa duri tersebut melukai, merendahkan, dan membatasi Paulus. Sebenarnya ia sudah 3 kali meminta Tuhan untuk mengambil duri tersebut, tetapi permohonannya tidak dikabulkan. Ia kemudian justru menggunakan duri itu untuk bernaung pada kasih karunia Allah. Tuhan berjanji, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ayat 9. Selanjutnya, dengan berani Paulus mulai merangkul kelemahannya dan menguji kasih karunia Tuhan. Itu merupakan sebuah jalan yang disebut Sanders proses belajar secara bertahap dalam kehidupan sang rasul. Sanders mencatat bahwa akhirnya Rasul Paulus tidak lagi menganggap durinya sebagai kekurangan yang membatasi, tetapi menganggapnya sebagai keuntungan ilahi. Dan keuntungannya adalah ketika dirinya merasa lemah, ia justru kuat di dalam Tuhan. Ketika kita menerima kelemahan kita bisa menjadi orang lemah yang kuat dalam Kristus Yesus. Demikianlah bacaan renungan yang boleh saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi
nasihat Tuhan, yaitu menerima kelemahan kita menjadi awal berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, seperti Paulus menganggap bahwa kelemahan itu adalah menjadi kekuatan dirinya karena Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan itu. Dengan kelemahannya itu tentunya si Paulus dan kita bersama memahami dan sungguh mengakui, menyadari juga bahwa Allah adalah sumber segala sumber bagi kehidupan kita. Mari kita tutup renungan hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk renungan pagi ini yang boleh kami pahami, yang boleh kami renungkan, bahwa justru di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu itu sempurna. Kuasa-Mu bisa bekerja sepenuhnya di dalam diri kami yang benar-benar menyadari akan kebutuhan Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Justru ketika kami menyadari dan mengandalkan Engkau seluruhnya, maka Engkau Tuhan bekerja sepenuh-penuhnya menolong kami dan memberikan solusi atas permasalahan dan pergumulan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan kuasa roh yang benar-benar bekerja, dan ajar kami untuk mengandalkan Kau sepenuhnya, supaya sungguh kuasa Tuhan betul-betul nyata dalam kehidupan kami. Dan sebagai wujud rasa syukur kami, pastilah kami juga akan membantu teman-teman yang sungguh merasakan kelemahan dan ketidakpedulian dari lingkungan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.